Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ricita Nadine, manajer dari perusahaan House Indonesia di bawah naungan PT Inspirasi Bisnis Nusantara. Di sini, saya akan menjelaskan mengenai sejarah berdirinya dan visi misi terhadap perusahaan House Indonesia. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai sejarah berdirinya perusahaan House Indonesia. House Indonesia didirikan pada Juni 2018 yang didirikan oleh 4 orang, yakni Gufron Syarif, Daman, Ferry, dan Sigit. Toko pertama House berada di Kemanggisan, Jakarta Barat dengan luas 4 kali 4 meter persegi. Nama House yang diberikan pada usaha minuman ini sangat sederhana dan cukup mudah diingat serta dipahami oleh banyak orang. Latar belakang yang membuat Gufron dan kawan-kawan memulai usaha House dikarenakan belum adanya minuman kekinian dengan target pasar tingkat ekonomi bawah atau menengah ke bawah. Mereka membangun House Indonesia dengan tujuan untuk membuat minuman bermerek yang dapat dinikmati dengan harga yang terjangkau oleh semua kalangan dengan target pasar utamanya adalah menengah ke bawah. Adapun visi dan misi dari perusahaan House Indonesia. Yang pertama yaitu visi. Visi dari perusahaan House Indonesia adalah menjaga kualitas rasa, pelayanan demi kepuasan pelanggan, dan menjaga kehalalan serta kehigienisan produk. Yang selanjutnya yaitu misi. Yang pertama, membangun perusahaan yang profesional. Yang kedua, memiliki 200 cabang yang tersebar di setiap kota Indonesia. Yang ketiga yaitu berkontribusi pada pembangunan bangsa dan negara. Adapun strategi planning perusahaan. Perusahaan House Indonesia, sebuah minuman kekinian yang fokus pada pasar menengah ke bawah dan milenial, telah mengembangkan beberapa strategi bisnis yang efektif untuk mencapai kesuksesan. Berikut beberapa di antaranya. Yang pertama yaitu memiliki merek yang merakyat dan mudah diingat, yaitu perusahaan House Indonesia memiliki merek yang mudah diingat dan merakyat, sehingga mudah dikenal dan diingat oleh konsumen. Merek ini juga mudah diucapkan dan diingat, yang memudahkan proses pemasaran dan promosi. Yang kedua yaitu fokus pada pasar middle low dan milenial. Artinya, House Indonesia fokus pada pasar middle low dan milenial dengan menawarkan harga terjangkau dan rasa yang beragam. Mereka menawarkan harga yang terjangkau di antaranya dari 5.000 sampai 15.000 yang sangat terjangkau bagi kalangan menengah ke bawah. Yang ketiga yaitu terus berinovasi. Artinya, perusahaan House Indonesia terus berinovasi dengan mencari varian rasa baru dan menawarkan produk yang berbeda. Mereka juga mempelajari menu-menu minuman baru yang lewat di YouTube, sehingga mereka dapat menyesuaikan diri dengan tren minuman kekinian. Yang keempat yaitu tim yang kompeten dan berkomitmen. Artinya, perusahaan House Indonesia memiliki tim yang berkompeten dan berkomitmen. Mereka memiliki mitra yang mau berkomitmen dan memiliki kompetensi, sehingga mereka dapat bekerja sama dan meningkatkan bisnis. Yang kelima yaitu ekspansi gerai. Artinya, perusahaan House Indonesia telah mengembangkan ratusan cabang di berbagai kota di Indonesia. Mereka juga memiliki rencana ekspansi ke wilayah lain, seperti Sumatera, Kalimantan, serta Sulawesi, serta kemungkinan ekspansi ke luar negeri pada tahun 2026. Terakhir yaitu pengembangan online. Artinya, perusahaan House Indonesia telah berkolaborasi dengan platform online seperti GoFood dan GrabFood.
untuk meningkatkan aksesibilitas produk dan meningkatkan penjualan. Dengan demikian, strategi perusahaan House Indonesia telah membantu mereka mencapai omset 200 miliar per bulan dan menjadi salah satu merek minuman kekinian terkemuka di Indonesia. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai strategi pemasaran jangka panjang, yaitu penggunaan media sosial. Perusahaan kami menggunakan media sosial seperti TikTok untuk mempromosikan produk dan meningkatkan kesadaran merek. Mereka juga memberikan konten yang menarik dan interaktif seperti video yang menampilkan variasi produk makanan dan minuman dengan promo dan diskon untuk meningkatkan minat beli konsumen. Selanjutnya, pengembangan dan ekspansi. Perusahaan ini juga melakukan pengembangan dan ekspansi ke kota-kota besar lainnya di Indonesia, serta meningkatkan jumlah outlet cabang yang tersebar di 18 kota di Pulau Jawa. Langkah ini membantu perusahaan kami dalam meningkatkan jangkauan pasar dan meningkatkan kesadaran merek. Yang terakhir yaitu strategi pemasaran yang tepat. Artinya, perusahaan kami melakukan strategi pemasaran yang tepat seperti memilih lokasi yang strategis, yaitu di dekat sekolah dan kampus-kampus. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan jangkauan pasar dan meningkatkan loyalitas pelanggan. Dengan mengkombinasikan strategi jangka panjang dan jangka pendek, perusahaan kami dapat meningkatkan kesadaran merek dan meningkatkan loyalitas pelanggan serta meningkatkan pendapatan perusahaan. Adapun target pasar dari perusahaan House Indonesia, yaitu target pasar untuk bisnis minuman kekinian House Indonesia adalah masyarakat dari kalangan calon kelas menengah dan kelas menengah. Di sini, kami fokus pada segmentasi ini karena menurut Gufron Syarif, CEO dan CEO founder House, masyarakat kelas menengah telah menjadi motor utama pertumbuhan ekonomi Indonesia dengan jumlah yang meningkat secara konsisten sebesar 12% setiap tahunnya sejak tahun 2002. House Indonesia didirikan dengan tujuan untuk membuat brand minuman yang dapat dinikmati dengan harga terjangkau oleh semua kalangan dengan target pasar utamanya adalah middle low, dan kami memiliki slogan semua berhak minum enak. Adapun hambatan-hambatan yang kami lalui selama mendirikan perusahaan ini. Perusahaan kami menghadapi beberapa kendala dalam menjalankan bisnis. Salah satu hambatan yang terlihat adalah perluasan pasar dan peningkatan persaingan di industri minuman kekinian di Indonesia. Namun, perusahaan kami telah berupaya untuk mengatasi hal ini dengan berinovasi menciptakan variasi minuman yang bermanfaat bagi masyarakat Indonesia. Selain itu, perusahaan kami juga menghadapi tantangan dalam meningkatkan kesadaran merek dan meningkatkan loyalitas pelanggan. Untuk mengatasi hal ini, perusahaan kami telah melakukan strategi pemasaran yang efektif, seperti melalui media sosial dan influencer marketing, serta meningkatkan kualitas produk dan layanan untuk mempertahankan loyalitas pelanggan. Dalam beberapa kasus, perusahaan kami juga menghadapi beberapa isu-isu sosial dan politik, seperti dalam kasus pemutusan kerjasama dengan produk yang terintegrasi bervariasi dengan Israel. Namun, perusahaan kami telah mengambil keputusan yang sesuai dengan nilai-nilai prinsip bisnis, serta menunjukkan dukungan terhadap fatwa Majelis Ulama Indonesia nomor 83 tahun 2023 tentang hukum dukungan terhadap perjuangan Palestina. Sekian penyampaian dari saya sudahi dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.